adabi tayamumi. Ini suatu pasal pada menyatakan adab tayamum. Maka jikalau lemah engkau daripada memakai air karena ketiadaan akan dia, kemudian daripada engkau tuntut akan dia, atau karena suatu yang menegahkan daripada sampai air kepadanya daripada binatang buas, atau ada orang yang terkehendak habis akan dikau, atau ada air hadir tetapi berhendak kepadanya karena dahagamu atau dahaga taulanmu, atau ada air tetapi milik bagi orang lain daripadamu, maka hal tiada dijual akan dia, melainkan lebih daripada harga yang beradat pada waktu itu. Ini maksudnya sebab daripada tayamum. Jadi tayamum ini nggak boleh sesuka-suka kita. Jadi ada sebab-sebabnya. Jangan nanti ada merah tayamum mai. Ini kalau alasan-alasan hanya untuk meringankan ibadah, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi diantaranya, jikalau lemah engkau daripada memakai air, maksudnya lemah kita memang nggak bisa pakai baju, nggak bisa pakai air. Contoh, kalau pakai air begitu pakai gigil terus, kan ada kalau misalnya udah pakai air, sholat pun jadinya pokoknya gigil lah kedinginan. Berarti kan ada hal yang menyebabkan lemah untuk memakai air karena keadaan akan dia. Kemudian daripada engkau tuntut akan dia, tapi sesudah kita ataupun lemah memakai air itu karena sudah kita cari nggak ada. Maksudnya udah di rumah nggak ada air, cuma di sekeliling kita juga sudah kita cari nggak ada air. Itu diantara syaratnya. Jadi diantaranya tadi lemah dalam arti kata berarti kita kalau memakai air nggak bisa, ataupun nggak ada air, yang ketiadaan air itu sudah kita cari di sekeliling, atau karena suatu yang menegahkan daripada sampai air kepadanya. Misalnya gini, ada sumber air, misalnya ada sumur atau ada kali, tapi di sumur dan di kali itu ada yang jaga. Nah, itu binatang buas, misalnya serigala atau harimau, ataupun pokoknya sesuatu yang enggak ya buas lah, yang kita kalau dengan umumnya orang itu nggak bisa, kecuali ahlinya. Berarti kan air satu-satunya di tempat itu, berarti kan menghalangi kita untuk bisa mengambil air itu. Itu kalau memang nggak ada yang lain, itu baru nanti menjadi sebab kita tayamum. Atau ada orang yang terkehendak habis akan dikau, atau ada air hadir yang terkehendak habis akan dikau. Ini maksudnya, ataupun air itu ada, tapi air itu ada yang lebih membutuhkan. Air itu ada yang lebih membutuhkan. Dan air itu ada orang yang akan lebih membutuhkan daripada kita. Maksudnya ini umumnya ini air payah, air ini lebih ada yang lebih membutuhkan, jadi nggak boleh digunakan. Maka itu salah satu diperbolehkan untuk tayamum.
ada air hadir tapi berkehendak kepadanya karena dahagamu atau dahaga taulanmu, atau ada air tetapi milik ataupun ada air ya seperti tadi, cuma dibutuhkan untuk, jangankan sesama kita manusia, hewan itu juga harus didulukan. Biasanya ada air ini kalau untuk wudhu, untuk minum hewan itu nggak ada kan itu, ataupun terbuang sia-sia karena wudhu selesai wudhu untuk kita, tapi ada beberapa hewan yang situ yang kehausan, maka itu boleh diserahkan, boleh diberikan ke hewan. Nah, kita menggantinya dengan tayamum. Atau ada air tetapi milik bagi orang lain daripadamu, padahal tiada dijual. Ada sumur tapi punya orang, nggak dikasih dibeli pun. Berarti kan kita nggak ada hak untuk mengambil air yang tidak ada izin, karena hukum kita mengambil air tanpa izin si pemiliknya sama dengan mencuri. Bahkan hukumnya itu bisa haram, perbuatannya haram. Ya walaupun wudhunya sah, tapi perbuatannya haram. Wudhu atas nama air kan sah, cuma dengan cara mendapatkan air itu kita mencuri, haram. Daripadamu padahal tiada dijual akan dia, melainkan lebih daripada harga yang beradat, ataupun dijual 1 ember 1 juta, harga nggak wajar. Maka itu juga menjadi penyebab kita boleh tayamum. Dan pada tempat itu atau bagimu luka atau penyakit yang engkau takut binasa akan dirimu, atau takut binasa suatu daripada anggotamu, maka hendaklah ketika itu bahwa engkau niatkan hingga masuk waktu sembahyang fardu kemudian, maka engkau sahaja dibuang suci lagi, tiada bercampur dengan suatu, dan engkau tepuk atasnya 2 tapak. Oh ini udah caranya. Ataupun tadi sebab tayamum tadi kita punya anggota yang luka di dalam tubuh anggota wudhu itu yang nggak bisa kena air, ataupun ini mandi. Karena tayamum ini bisa untuk gantinya wudhu, bisa untuk gantinya mandi. Di anggota tubuh kita itu ada anggota yang nggak bisa kena air. Kenapa? Kalau kena air nanti lumpuh. Karena kalau kena air nanti bosok, ataupun yang lain-lainnya, yang intinya mudarat. Maka untuk anggota yang nggak bisa kena air tadi itu harus diganti dengan tayamum. Tapi bukan semuanya tayamum. Contoh gini, kita di sini luka, nggak bisa kena air, tapi yang lain bisa. Ini kalau kita mandi junub, tayamum dulu. Tayamum dulu. Kita bungkus ini, ataupun boleh mandi dulu, terus nanti yang untuk nutup tayamum. Karena ini anggota dari siku sampai ke sini ini kan udah dibalut ini sama plastik misalnya, biar nggak kena basah, biar nggak kena air. Anggota yang lain tetap wajib dibasuh sama air. Untuk menempel anggota yang nggak bisa kena air tadi itu kan diganti dengan tayamum. Kalau mandi junub, itu nek
nek buka lang Pak, iso kena banyu. Ya tayamum tuh kena pasir iso. Nah, tayamum kan kini. Hah? Tayamum bisa nggak tayamum? Ya maka gitu. Maksudnya sing tayamum ke piye Nah, ngono itulah. Nah, itu nanti ada di belakang. Karena yang jelas ini tayamum gantinya mandi itu bukan, kalau mandi kan seluruh badan ini. Bukan nanti ada debu terus guling-guling. Bukan seperti itu. Jadi tayamum nanti ada di bawah itu. Tayamum untuk mandi dan tayamum untuk wudhu itu sama. Anggotanya apa saja, caranya sama, niatnya juga insya Allah sama. Yang intinya untuk memperbolehkan melakukan fardu atau sembahyang. Udah, kita baca selanjutnya. Nanti ada itu di bawahnya. Udah. Masuk waktu sembahyang. Udah. Tayamum juga itu syaratnya diantaranya boleh tayamum untuk sembahyang itu ketika sudah masuk waktu. Misalnya waktu sholat zuhur jam 12:30. Setengah 1 sholat zuhur. Kita jam 12 sudah tayamum nggak sah. Nggak boleh. Harus masuk waktu. Begitu udah masuk waktu, udah kita cari nggak ada baru boleh. Ataupun gini, sebelum masuk waktu kita cari air dulu. Nggak ada. Boleh tayamum. Begitu sudah masuk waktu zuhur kita tayamum. Itu baru sah. Dan engkau tepuk atasnya 2 tapak tanganmu, maka engkau sapukan debu itu kepada segala mukamu sekali, dan niatkan olehmu ketika itu mengharuskan sembahyang, seperti engkau kata, nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardhillahi ta'ala fardhin. Artinya saja aku tayamum karena mengharuskan sembahyang fardu. Jadi tayamum itu cuma gini. Ini misalnya debu. Ini debu. Tempel debu langsung ini. Udah. Ataupun ada kesunahannya nanti. Misalnya begitu begini, kenapa banyak? Dikurangin debunya. Yang gini dikurangin debunya, tapi jangan sampai nempel. Jadi nggak harus. Jangan nanti kepikirnya harus rata ya kan. Pokoknya asal ini sudah melalui gini aja udah. Pertama, kalau ada sisa dibuang, bersihkan dulu. Baru di tempat yang lain, yang di tempat yang tadi, di tempat yang lain di sebelahnya. Buka lagi. Tapak tangan kiri untuk kanan. Caranya dari belakang, jangan semuanya. Ini. Sampai ke siku, balik. Ini jangan sampai nempel. Kan ini udah dipakai. Habis itu baru ke sini. Terus paruh. Begitu cuma. Untuk mandi, untuk wudhu sama. Berarti yang dibilang tadi kalau mandi yang luka itu loh Pak. Iya sama. Berarti kan ya sini kan nggak kena kalau sini yang luka. Itu kan ceritanya tadi. Kalau kena air. Kalau kita mandi. Ya. Kalau wudhu, kita kan batasnya cuma sini. Berarti kita nggak perlu tayamum. Ya kalau misalnya mandi lah itu tadi tanya. Kalau sini yang luka, ya kan harus basahi juga. Kalau mandi, kita tadi kan istilahnya ini junub. Kalau junub kita harus mandi. Ternyata ada di sini kita luka yang nggak bisa kena air. Sudah kita perban, sudah kita bungkus dengan plastik. Takutnya nanti kalau kena air busuk, misalnya kan itu. Jadi sesuatu yang sudah kita batasin, sudah kita belebet sama plastik tadi,
kan nggak boleh kena airnya. Kita yang lain ini mandi terus, diratakan terus airnya. Nah ini kan ada bagian yang belum kena air. Untuk menutupi yang nggak kena air inilah diganti dengan tayamum. Ya tayamum kayak wudhu itu. Ya tayamumnya sama. Walaupun nggak sempat nggak kena juga walaupun tayamum wudhu. Ya iya. Basuh juga gitu. Itu tadi. Ya walaupun tayamum itu kan nggak sampai ke sini-sini. Ya tetap. Berarti kuncinya ya tayamum untuk gantikan yang ini yang nggak kena air. Untuk nempel anggota yang nggak bisa kena air. Beda lagi kalau misalnya gini, kita nggak junub ini, cuma mau wudhu, luka di sini, ya nggak apa-apa, ya nggak perlu tayamum, ya iya, karena anggota wudhu ini bisa kena air semua, gitu loh. Sini kan nggak apa-apa. Dan tiada wajib menyampaikan debu itu kepada tempat tumbuh rambutnya, sama ada jarang atau tebal. Jadi seperti saya bilang tadi, jadi tayamum itu nggak harus, misalnya ini jenggotnya tebel, wah, kok nih debunya juga ini nggak perlu. Jadi pokoknya hanya sekedar melewatkan aja, asal sudah. Disampaikan nggak harus meratakan di rambut yang tebal. Kemudian maka tinggalkan cincinmu jikalau ada pada tangan cincinmu, maka tepuk olehmu akan tepuk tangan yang kedua. Maksudnya gini, diusahakan, ini khusus tayamum. Kalau bisa, kalau tayamum itu jangan pakai cincin. Misalkan jangan pakai cincin. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu kan kita bisa gerak-gerak. Karena maksudnya untuk sempurnanya tayamum itu kalau bisa jangan pakai cincin. Dan sapu olehmu akan kedua tanganmu serta kedua sikumu, maka jikalau tiada cukup debu itu akan kedua tanganmu itu, maka tepuk olehmu sekali lagi hingga rata keduanya, kedua tanganmu itu. Kemudian maka sapu olehmu akan salah suatu daripada tapak tanganmu, salah satu tapak tanganmu itu kepada lainnya, ya seperti yang saya perhatikan tadi. Punya tangan dari telapak tangan untuk tangan yang kanan, untuk tangan yang kiri, telapak tangan kanan untuk tangan yang kiri, telapak tangan kiri untuk tangan yang kanan hingga siku. Dan engkau sembahyangkan dengan tayamum itu satu fardu. Jadi sembahyang fardu cuma sekali. Dan barang yang engkau kehendaki daripada segala sunnah, maka jikalau engkau kehendaki akan sembahyang fardu yang kedua, maka engkau permulai pula tayamum yang kedua. Bermula tayamum daripada hadas kecil dan daripada hadas besar itu kaifiatnya sama juga, jadi podo. Karena pernah ditanyakan, lah nek aku nggak iso mandi, nggak ini banyu, tayamum piye? Guling-guling nang abu. Karena memang di sebagian kitab itu ya nggak ada diterangkan seperti ini. Dan daripada hadas besar dan kecil kaifiatnya itu sama. Intinya tayamumnya sama. Sembahyang fardu cuman sekali, sembahyang sunat boleh banyak. Tayamum. Dengan satu tayamum. Ya walaupun ketika tayamum itu belum batal. Tapi ketika masuk mau melakukan sholat fardu yang lain,
Misalnya kita maghrib udah tayamum, sampai isya nggak batal misalnya. Isya mau sholat, tayamum lagi. Nggak boleh tayamum waktu maghrib tadi. Cuman berlaku untuk satu fardu. Satu fardu, beberapa sunnah. Sunnah qobliyah, sunnah tahiyat, tahiyat masjid, qobliyah, ba'diyah, atau sunnah-sunnah yang lain.